Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudhu andilku mujanatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Pemirsa, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kita ulang kembali pembelajaran kita tentang amalan syukur. Semua yang Allah berikan, baik kebaikan, kesusahan, penderitaan, kita wujudkan dengan rasa syukur supaya kita dapat mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pentingnya hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di majelis-majelis kebaikan. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah SWT, marilah di dalam majelis ini kita isi dengan puji-pujian kehadirat Allah SWT sebagai rasa syukur kita atas karunia yang Allah berikan yang begitu besar. Karunia yang begitu besar yang diberikan Allah SWT kepada kita. Terutama karunia besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang manusia, yaitu karunia iman, karunia Islam. Karena tidak setiap umat Islam diberi karunia ini, hadirin. Barang siapa diberi karunia iman Islam ini, maknanya kita dikembalikan ke surganya Allah SWT. Maka seketika itu juga dia telah menjadi orang-orang yang mulia, semulia-mulianya manusia. Iman dan Islam adalah tanda bahwa Allah SWT cinta kepada seorang hamba. Jadi kalau kita ini diberi iman Islam, tandanya Allah cinta kepada kita. Tandanya kita ini diberi iman Islam, mengamalkan agama yang dibawa Rasulullah SAW. Iman dan Islam adalah tanda bahwa seorang hamba akan menjadi raja-raja di surganya Allah SWT. Jadi kalau kita ini diberi iman, diberi Islam, tandanya bahwa kita ini dikembalikan kepada kehidupan yang tidak pernah susah selama-lamanya, yaitu kehidupan di surganya Allah, dijadikan raja. Setiap manusia diberi kenikmatan, dijadikan sebagai pemimpin, yaitu seorang raja, yang mana kerajaannya seluas 10 kali lipat bumi ini. Setiap kamar diberi pelayan 70.000 bidadari, dan istri kita yang soleha akan menjadi ratunya. Itulah sebagai balasan dari Allah SWT bagi seorang hamba yang senantiasa mentaati perintah Allah, meniru apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, apabila ada iman dan Islam dalam hati seseorang, jadi bila ada iman di dalam hati kita ini, maka apapun yang terjadi, semuanya akan menjadi baik, saudaraku. Jadi kalau kita ini ada iman dan Islam, seluruh yang Allah berikan kepada kita akan menjadi baik. Diberi kesusahan menjadi baik, diberikan kemudahan menjadi baik. Itulah bila ada iman dan Islam di dalam diri kita. Kalau menjadikan Allah jadikan kita orang kaya, maka kekayaannya menjadikan dia makin
baik. Orang iman kalau diberi kemiskinan juga akan menjadi baik. Mengapa begitu, saudaraku? Karena akan menjadi sedikit urusan di dunia dan urusan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun diberi kesehatan, kesehatannya digunakan untuk ibadah. Dengan sehat, dia tambah kuat berbuat kebaikan. Begitu juga kalau orang iman itu diberi sakit pun menjadi baik. Kenapa? Kalau kita diberi sakit, setiap detik, setiap saat dosa terus berguguran. Berguguran dosa-dosanya. Nah, inilah orang iman. Jadi orang iman itu diberi sakit ya syukur. Karena apa? Oh, kalau saya sakit, dosa saya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul rasa syukur. Nah, inilah keuntungan kalau kita sering mendengarkan ayat-ayat Allah disampaikan, hadis-hadis Nabi disampaikan. Lah, keburukan kita ini kalau ada majelis ilmu kita tidak mau mendengar dan tidak mau hadir. Kalau majelis hura-hura, bukan kita tidak boleh menonton dangdut campur sari, bukan seperti itu. Tetapi yang lebih penting bila ada majelis-majelis ilmu, kita lebih senang untuk menghadirinya. Itu akan lebih baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun baik, hidupnya menjadikan dia baik. Karena bertambah pahalanya, hadirin. Mati pun menjadikan dia baik karena akan menghadap kepada Tuhannya. Jadi orang iman itu begitu. Kalaupun dia meninggalkan dunia ini bersyukur. Karena cepat-cepat bertemu dengan Allah dan dengan Rasulullah SAW. Karena hidup hanya itu saja tujuannya. Bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Inilah kalau ada iman dan Islam di dalam diri kita yang lurus, pemirsa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama mengatakan kalaupun di dunia ini kita mendapatkan kesusahan-kesusahan, kalaupun di dunia ini kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, kita perlu mensyukurinya. Jadi para ulama, para guru-guru kita yang soleh mengatakan, di dunia ini kalau diberi kesusahan, diberi kesulitan, harus bersyukur. Kenapa begitu? Karena kesusahan dan kesulitan yang ada di dunia ini akan mempunyai hikmah yang besar bagi diri kita. Dengan kesusahan dan kesulitan yang Allah berikan menyebabkan kita kurang betah di dunia ini. Nah, itu tujuannya. Biar kita ini tidak betah di dunia. Walaupun jadi seorang presiden pun masih susah. Itulah dunia. Maka jangan kejar mati-matian dunia yang tidak kita akan bawa mati. Kekayaan yang kita kumpulkan siang dan malam, semuanya itu tidak ada gunanya. Kenapa? Ketika Israel datang, semuanya akan sirna. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan, kita ulang dan kita ulang lagi. Kenapa kok saya diberi kesusahan? Kenapa kok saya diberi kesulitan? Biar kita ini tidak betah di dunia ini. Sehingga akhirnya kita akan bertambah rindu kepada negeri akhirat. Dan juga amalan kita pun akan bertambah baik. Itu tujuannya Allah memberikan kesusahan dan memberikan Allah kepada kita kesulitan.
Sehingga kita akan merintis, merenung, bagaimana saya di dunia yang sebentar ini, yang sedikit diberi umur hanya 60-70 tahun, saya gunakan untuk apa? Kalau hanya untuk makan, tidur, tidak bedanya seperti binatang. Binatang tidur, manusia tidur. Binatang kawin, manusia kawin. Binatang mencari nafkah, manusia mencari nafkah. Tapi bedanya adalah mengamalkan agama itu, saudaraku. Jadi kalau kita tidak mengamalkan agama, ya tidak bedanya seperti binatang itu. Ya, yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah ibadah, mengamalkan agama, menyampaikan kebaikan. Nah, ini berarti betul-betul nasabnya Nabi. Wong kita ini nasabnya Nabi, Mbak Nabi Adam. Kok kita tidak mau mengamalkan agama? Terus bagaimana? Ini nasabnya siapa kita ini? Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Allah memberikan kesulitan, Allah memberikan kesusahan. Tujuannya supaya kita ini bersabar, kemudian dosa berguguran. Nah, itu tujuan Allah memberikan kesusahan dan kesulitan supaya dosa-dosanya berguguran. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa mendatangkan berjuta-juta kesusahan. Kok dia hanya mendatangkan kesusahan 1, 2, 3 atau 4? Maka itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, ibaratnya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 1000 kesusahan, kok cuman hanya menurunkan 1000 kesusahan, padahal Allah kuasa mendatangkan triliunan kesusahan. Maka kita pun perlu mensyukuri hal itu. Wong Allah mampu menurunkan 1000 kesusahan, kok hanya 1000 yang diturunkan. Bahkan mampu bertriliun-triliun kesusahan, kok hanya 1 triliun. Ya kita harus mensyukuri. Maka timbul ya kedamaian dalam kehidupan. Banyaknya harta, tingginya pangkat tidak menjamin manusia itu bisa hidup damai dan tentram. Maka kedamaian itu ada bila kita mengamalkan agama dan merasa sabar terhadap keputusan-keputusan Allah sepahit apapun, agar kita ini senantiasa bisa menikmati hidup yang singkat dunia ini dengan hati yang riang gembira. Maka orang yang beriman itu isinya hanya bersyukur. Jadi kalau orang beriman itu isinya hanya bersyukur. Itu dikatakan Rasulullah SAW. Kalau dikasih susah bersyukur, kalau dikasih gembira bersyukur. Apapun keadaannya bersyukur saja. Itulah orang-orang yang paham, yaitu orang yang punya pemahaman kalau dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesusahan-kesusahan kepada orang-orang yang beriman, bukan untuk menghancurkannya. Saya ini sudah sholat, sudah sodako, seluruh perintah-perintah Allah sudah saya lakukan, kok masih susah hidup saya. Tujuan Allah bukan menghancurkan kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesusahan-kesusahan kepada orang-orang beriman supaya dia tambah banyak pahalanya. Nah, jadi kalau kita ini sudah sholat, sudah banyak memuji Allah dengan zikir, sudah sedekah, seluruh kebaikan kita kerjakan, seluruh larangan kita jauhi, kok masih diberi kesusahan? Maka tujuannya biar bertambah banyak pahala yang kita dapatkan, bertambah kemuliaan kita di sisi Allah, dan bertambah dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah. Nah, sudah begitu jelas Allah sampaikan. Jadi
Kita ini sudah iman, sudah sholat, sudah seluruh kebaikan kita kerjakan, dan kesusahan kok masih ada. Yaitu tadi, biar kita tambah mulia di sisi Allah, biar tambah bersih dosanya. Jadi jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu paham, jadi kalau orang itu paham kata Nabi, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Diberi kebahagiaan syukur, diberi kesusahan syukur. Jadi orang iman itu isinya hanya syukur. Maka temanya adalah rasa syukur terhadap keputusan Allah. Kalau orang itu paham, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kegembiraan. Diberi susah gembira, diberi sakit gembira, diberi jabatan, pangkat, harta banyak, gembira. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kesulitan. Jadi dalam segala kesulitan bersyukur, dalam segala hal kebahagiaan ya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kamu mau bersyukur, akan aku tambah nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. La azidanakum wala in kafartum. Bila kamu tidak mau mensyukuri, ingkar terhadap imanmu, inna adzabil lasyadid. Ingat, sesungguhnya azabku lebih pedih, sangat pedih. Itulah nasihat Allah langsung untuk kita. Maka kesusahan ya kita syukuri, kebahagiaan, kegembiraan ya kita syukuri. Inilah bila kita paham tentang iman. Iman terhadap keputusan-keputusan Allah, baik dan buruk, semuanya kita ambil hikmahnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menuruti hajat-hajat kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa menuruti hajat-hajat kita ini. Jadi kita ini sudah sholat, sudah banyak sedekah, banyak zikir dan lain sebagainya. Terus kita minta kepada Allah, kok tidak dituruti? Hajat-hajat kita kok tidak diberikan. Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa memberikan hajat kita berjuta-juta kali lipat, bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun kali lipat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menunaikan hajat-hajat kita sedikit demi sedikit. Itu untuk apa, pemirsa? Jadi kita ini minta banyak kok dikasih sedikit. Jawabnya karena ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak mendengarkan nasihat Allah lewat Quran ini, tidak mendengarkan nasihat lewat hadis-hadis Nabi, maka hidup kita hanya susah. Diberi jabatan pangkat ya sik ngersula terus. Masih sambat atau masih mengeluh. Kenapa? Karena hati kita itu sakit. Lah, obatnya adalah ngaji seperti ini, belajar agama seperti ini, hadirin. Hajat kita yang sebenarnya adalah hajat di akhirat nanti, supaya di sana kita mendapatkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Jadi hajat kita sebenarnya itu bukan dunia ini. Hajat kita yang sebenarnya adalah hajat di akhirat. Jadi jangan risau dengan dunia ini. Kalau diberi kemiskinan ya bersyukur, karena urusan dunia dan akhirat sedikit. Nah ini kalau orang iman, orang paham. Bukan dunia saja yang dikejar. Dunia penting kita cari, akhirat lebih penting. Nah ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, pemirsa. Supaya di sana kita mendapatkan bagian-bagian yang sebanyak-banyaknya. Maka secukupnya untuk dunia, kita perbanyak untuk akhirat. Jadi kalau untuk menggunakan harta itu, kalau hanya untuk dunia itu kita gunakan sedikit saja. Itu kalau orang-orang soleh. Kalau tingkatan kita ya kita balik. Untuk dunia banyak, untuk akhirat sedikit. Nah ini kalau iman tidak lurus ya seperti ini. Maka supaya lurus iman kita belajar bareng-bareng. Maka kita duduk dalam keadaan bersyukur, berdiri dalam keadaan bersyukur. Bahkan setiap napas kita isi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi orang
yang bersyukur pemirsa, maka kebaikan-kebaikan akan datang dari segala arah. Apa saja yang kita syukuri nanti tiba di akhirat, tiba-tiba akan menjadi kebaikan-kebaikan. Itulah yang kita harapkan. Begitu pula sebaliknya pemirsa, apa saja yang kita keluhkan nanti di akhirat akan menjadi keburukan-keburukan. Jadi nek nang dunya ini banyak mengeluh, nanti di akhirat banyak keburukan yang kita akan dapatkan. Jadi baik, susah, bahagia kita hadapi dengan syukur. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, kita syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Nikmat berupa upaya teman-teman yang mengamalkan agama itu juga kita syukuri. Jadi kita punya teman yang mengamalkan agama, harus kita syukuri. Karena barokahnya orang mengamalkan agama itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk tetangga-tetangganya, bahkan seluruh umat. Jadi kalau kita ini punya tetangga yang rajin mengamalkan agama, syukur, karena 40 rumah dari rumah orang-orang soleh itu kita ikut dapat pahalanya. Maka mencintai orang soleh itu ibadah. Nah ini kalau kita tidak belajar, kadang mencaci maki orang soleh itu seenaknya saja kita ini. Apalagi di dunia medsos. Para ulama, orang-orang soleh, mereka begitu mudahnya mencaci, mencela, menghinanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak suka, diam. Tidak usah menulis, tidak usah mencaci maki ikut-ikutan. Inilah nasihat para nabi, para rasul. Nasihat Allah lewat malaikat dan rasulnya yang harus kita jalankan dalam kehidupan. Sehingga dunia ini akan tercipta. Dunia ini diserahkan kepada manusia. Manusia adalah khalifah di bumi untuk merawat bumi. Bagaimana bumi ini bisa hidup saling berdampingan, tentram, ayem. Jangan berebut tentang dunia. Akan kecewa karena dunia itu menipu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab di kampung kita sudah banyak orang alim dan hafidz Al-Quran. Nikmat itu perlu kita syukuri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama mengatakan kalau kampung kamu tidak ada orang yang hafidz Quran, dosanya gratis tanpa terasa. Jadi kalau orang tidak di kampung kita ini kok nggak ada orang hafidz Quran, tidak ada orang yang bisa membaca Al-Quran, maka seluruh kampung itu akan mendapat dosanya. Tidak terasa, dianggap biasa saja. Maka pentingnya untuk belajar agama agar tahu. Tidak menganggap biasa kalau meninggalkan agama itu. Tapi kalau di kampung kita ini banyak orang-orang hafidz Al-Quran, banyak ahli ilmu, maka barokahnya akan kembali kepada kita di dunia juga di akhirat nanti. Maka kita syukuri keadaan ini semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu taala, kalau keadaan-keadaan ini kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah lagi kebaikan dan kebaikan lagi untuk kita. Untuk itu semua kebaikan perlu kita syukuri. Entah itu kebaikan dunia ataupun kebaikan agama. Kalau kebaikan-kebaikan dunia ini kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kehidupan dunia ini. Kalau keberkahan, kebaikan-kebaikan agama ini kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah keberkahan agama. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja kita syukuri. Contohnya, ketika kita ke masjid,
Ketika kita ke masjid, yang kita pikirkan bukan hanya ke masjid, tetapi bagaimana ke masjid dengan syukur, sholat dengan syukur, ruku dengan syukur, sujud dengan syukur. Sekali sujud, jadi kita ini sekali sujud bila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik, lebih mahal daripada dunia dan segala isinya itu dijadikan emas. Maka amal agama itu bukan amalan yang remeh, bukan amalan yang biasa, tetapi luar biasa di hadapan Allah. Membaca Al-Quran dengan syukur, karena tidak banyak orang Islam yang bisa membaca Al-Quran, pun membacanya itu pun musiman, kalau bulan Ramadan saja dibaca, dan itu sangat banyak. Dan ini bisa kita lakukan, bisa kita baca tiap hari kalau kita ini sering mendengar nasihat-nasihat Allah lewat Quran, nasihat Nabi lewat hadis-hadisnya. Kemudian kita berjumpa dengan orang Islam pun bersyukur, berjabat tangan dengan orang Islam juga bersyukur. Kenapa? Karena dengan berjabat tangan itu dosa-dosa kita akan berguguran, dan doa-doanya akan makbul. Jadi amalan berjabat tangan ini pemirsa, kalau kita lakukan terhadap orang Islam, menggugurkan dosa, doanya akan makbul. Coba bayangkan, itu yang Allah janjikan, yang Allah sampaikan lewat nabinya. Jadi amalan salam jabat tangan, maka setelah sholat kita selesai, mau apapun kan boleh, berjabat tangan boleh, menggunakan HP boleh, ngobrol boleh, apalagi hanya sekedar bersalaman. Dan salaman ini menggugurkan dosa dan menyebabkan doa-doa kita menjadi makbul. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita bisa bernapas dengan satu napas harus bersyukur, karena banyak orang yang tidak diberi kemudahan untuk bernapas. Itu dibawa ke rumah sakit, satu tabung saja berapa juta. Nah kalau satu hari satu malam, berapa ratus juta yang harus kita keluarkan, tapi Allah berikan gratis. Loh, kita ini kok tidak mau mensyukurinya dengan mengamalkan agama? Kan kita ini menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak cerdas. Pemirsa yang dirahmati Allah, karena napasnya orang-orang beriman itu mahal hadirin. Satu napas yang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya akan kita lihat selama-lamanya di akhirat, berjuta-juta tahun yang akan datang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Satu napas saja bila kita gunakan untuk taat kepada Allah, Allah berikan kenikmatan, kemuliaan yang selama-lamanya di negeri akhirat. Mulai dari alam kubur kita menjadi alam kubur yang membahagiakan. Tetapi orang yang tidak amal agama, siang malam disiksa. Ada ular yang bernama Sujah di alam kubur kita. Aku diutus untuk menyiksamu karena kamu meninggalkan sholat. Ada lubang sebesar jarum tembus ke neraka. Api neraka menyala-nyala di alam kubur siang dan malam. Inilah orang yang tidak mengamalkan agama. Ini informasi dari pusat, yaitu Allah Subhanahu ta'ala. Loh kok kita ini tidak mau ngikutinya, tidak mau mengamalkan, terus mau jadi apa kita ini? Wong kita dihidupkan di dunia ini hanya untuk amal agama, kok tidak mau mengamalkan agama? Dengungan telinga kita syukuri, aliran darah kita syukuri,
Kalau semua itu kita syukuri, maka akan menjadi amal kebaikan yang akan kita lihat hasilnya selama-lamanya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaraah majelis agar majelis ini dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.